Halo semua, di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, mari kita mulai saja. Baik, tugasnya sudah saya download dari e-learning, jadi tugasnya ada 3 files, yaitu data.js, image, dan tugas itu sendiri yang berbentuk PDF. Nah, ini tugasnya. Jadi kita basically harus buat 4 pages, yaitu login, dashboard, tracking, dan stock. Nah, saya sudah buat keempat pagesnya melalui VS Code. Oke, di sini sudah ada dashboard, ada login, ada stock, dan tracking. Saya menambahkan navbar atau navigasi bar supaya nanti kodenya ini tinggal saya masukkan ke each other code ini ya. Dan file JS-nya juga saya buat beberapa supaya nggak crash di setiap filenya. Image-nya di sini saya ada tambahkan logo, dan ada ini buku dari bahan ajar digital yang saya tambahkan di sini covernya. Dan di style CSS-nya akan mengikuti HTML file yang sudah saya buat. Oke, pertama saya buat login dulu. Oke, saya langsung buka saja. Nah, ini website login yang sudah saya buat. Jadi di title di sini sudah saya kasih Sita login. Lalu ini adalah kontainer untuk selamat datangnya, greeting kontainernya. Nah, di sini ada email atau username, terus ada password. Di sini juga saya kasih eye icon. So, kita bisa hide and see the password. Saya tambahkan email saya sendiri di data.js itu, terus saya kasih kistina@ut.ac.id. Dan passwordnya saya buat saja yang baru. Nah, ini kalau mau dilihat tinggal diklik seperti biasa ya. Di sini saya menggunakannya di JavaScript-nya, saya buat dengan event klik pada icon matanya ini. Saat iconnya diklik, nah tipe input passwordnya tadi berubah jadi teks. Nah, jadi passwordnya bisa kelihatan. Tuh icon matanya diklik lagi, matanya akan ada slashnya. Oke, terus kita kembali lagi di sini, kita close. Nah, ini bakalan berhasil. Jadi kalau kita login ini akan ke dashboard. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan kalau saya masukinnya yang salah gitu ya. Misalnya yang Gmail ini. Terus passwordnya apa-apalah, terserah. Nah, seperti inilah ya passwordnya. Terus saya login. Nah, ada pop-up ini dibilangnya password atau email atau password salah. Dan kita bisa klik OK ini dan kita kembali lagi ke sini. Terus kalau saya mau bilang lupa password, nah di sini dibilang ada pop-up lagi. Saya bilang hubungi admin untuk reset password. Dan saya juga kasih ini daftar. Di daftar ini saya kasih link ke Google gitulah ya, Google Create Account gitu. And kalau mau membuat di situ, terus saya kasih OK. Oke, sekarang kita masukin yang benar. Nah, kalau saya klik login, ada pop-up selamat datang Kistina itu. Nah, ini adalah page dashboard-nya. Ini selamat paginya ini otomatis mengikuti waktu yang ada di tempat kita. Sekarang saya pagi, jadi selamat pagi. Nah, saya kasih cards ini hard coded saja, tidak ada fungsinya, cuman supaya tidak kosong gitu ya. Di sini saya kasih navigasi bar. Nah, navigasi barnya ini yang tadi saya sudah bilang, ini ada di setiap HTML-nya kecuali di login. Jadi ada di dashboard, ada di informasi bahan ajar, tracking pengiriman gitu ya. Nah, di laporan kita ada drop down menunya di sini. Oke.
ada monitoring. Ini yang sudah diberitahukan di tugas ya. Dan saya kasih ini icon untuk drop down ke bawah gitu ya. Dan history transaksi saya tidak membuatnya karena cuma 4 tadi kan yang disuruh, jadi saya skip dulu untuk sekarang history transaksinya. Dan di sini saya tambahkan button logout, jadi ini akan kembali ke login. Nah, seperti ini. Kembali ke login page-nya. Oke, kita masukin lagi. Selamat datang Kristina. Oke, di sini dashboard code-nya. Nah, di sini saya hard coded yang tadi cards-nya. Cuman menggunakan ini saja, tidak ada link, tidak ada apa-apanya. Dan saya masukin lagi di navigasi bar-nya. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Kita kembali ke webnya. Nah, di sini sudah. Langsung kalau kita mau informasi bahan ajar, tinggal diklik. Ini masuk ke sini. Ini buku-bukunya. Oke, perkembangan anak usia dini ini kenapa crash? Let me see. Ya, karena ini udah saya ganti sebenarnya, tapi saya nggak tahu. Kembali lagi dia ke JPEG. Oke, itu tadi filenya JPEG, jadinya dia crash. Jadi harusnya JPG gitu ya. Karena semuanya JPG dari kepemimpinan, manajemen, bla bla itu JPG. So, semuanya harus JPG, tidak boleh beda-beda. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini dia muncul. Oke, stok sudah, ini semuanya sudah. Nah, saya tambahkan ini kembali ke home, itu akan kembali ke dashboard. Nah, kembali lagi ke sini dashboard. Terus di sini stok bahan ajar kita bisa tambahkan sesuai dengan instruksi, kita harus bisa menambahkan buku. Nah, saya coba dulu misalnya lokasinya UT Jakarta gitulah ya. Misalnya. Terus kode barang misalnya 1234 misalnya. Terus nama barang misalnya buku web. Terus jenis barang apa ya? Jenis barangnya BMP gitu kan. Edisi 1. Stoknya ada. Di stoknya saya kasih arrow ini di sini untuk field-nya. Nah, dia startnya dari 1. Jadi 0 bisa, artinya stok kosong, tapi tidak bisa kurang dari 0. Tidak bisa negatif 1 gitu ya. Karena kan stok nggak bisa ya negatif 1. Nah, jadi kalau kita lihat di kodenya di sini. Nah, ini kodenya stock minimal 0, required. Jadi dia tidak bisa keluar kurang dari 0. Seperti itu. Oke, terus kita bisa tambahkan file buku. Tinggal klik tambah. Dan dia ada di bawah sini. Nah, stoknya 0. Oh ya, tadi saya kliknya 0 ya. Jadi stoknya 0. Nah, kalau 0 artinya dia nggak ada gitu kan. Stoknya habis. Nah, tombol tambah ini scale-nya 50% saya kasih. Jadi biar cantik saja. Oke, kita bisa kembali ke home, yaitu dashboard. Atau kita bisa ke sini, tracking pengiriman. Nah, jadi di tracking pengiriman, kita masukkan nomornya, tinggal masukin saja. Oke, tinggal klik lacak. Nah, di sini saya kasih function di sini supaya kalau udah diterima sama belum diterima itu ininya beda ya, warnanya gitu ya. Nah, karena si Ibu Rina Wulandari ini status pengirimannya masih dalam perjalanan, berarti dia belum diterima, jadi warnanya masih gray, light gray. Gitu ya. Nah, di sini riwayat perjalanannya saya buat seperti ini. Di tracking, ini adalah kode trackingnya. Saya kasih title-nya Sita, tracking pengiriman, seperti itu ya. Terus
saya masukkan lagi navbar kontainernya dan navbar JS. Jadi untuk ini diproses, dikemas, dan dikirim ini hanya hard-coded, tidak bisa diklik atau gimana gitu ya, pergi ke sini misalnya. Saya belum sampai ke sana karena untuk membuat website ini membutuhkan around 3 days for me gitu ya, membutuhkan 3 hari untuk saya. Jadi ya saya sebisa mungkin gitu ya, ini maksimum usaha saya membuatnya gitu ya. Dan ini adalah tracking JS-nya di sini. Oke, misalnya kita masukin status pengirimannya diterima gitu ya. Status pengiriman. Ini kan ya, tracking ya. Status pengirimannya misalnya diterima di sini. Terima. Oke, kita masukin lagi, acak. Nah, di sini dia berubah warnanya, diterima seperti itu. Lalu kita coba lagi, satu lagi kan ada 2 tadi ya, nomor pengirimannya, satunya lagi. Nah, punyanya Agus Pranoto, statusnya masih dikirim. Dan belum diterima, seperti itu. Nah, ini riwayat perjalanannya. Oke, saya rasa inilah presentasi saya untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Terima kasih.